Seorang traveler itu, seorang pejalan itu aku selalu bilang, ketika kamu mempunyai makna perjalanan dengan bisa beradaptasi dengan apa yang ada. Indonesia punya banyak beragam pangan lokal gitu, tapi sayangnya mungkin masih tersebar dan belum terdokumentasikan dengan baik. Melalui legenda Katulistiwa ini mau ngajak traveler, bagaimana kita bisa berkontribusi, nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi membuat satu perjalanan yang lebih bermakna dan bisa berkolaborasi dengan warga lokal dan ekosistem. Halo sahabat, ketemu lagi di Suara Bumi, persembahan National Geographic Indonesia. Kali ini saya, Ade Sulaiman, editor National Geographic Indonesia yang akan menjadi host alias pemandu di Suara Bumi kali ini. Suara Bumi kali ini rada spesial, kita tidak di studio nih. Kita akan melaksanakannya di Hutan Kota Baya Pelataran di Jakarta. Dan kali ini ada dua tamu istimewa, cewek-cewek yang membuat saya menjadi tampan sendiri. Ada Mbak Rizka dari Wiki Pangan. Selamat pagi Mbak. Kemudian ada Mbak Abex dari mana-mana. Kayaknya dari mana-mana. Karena dari mana-mana banyak sekali. Oke. Pagi ini kita akan ngobrolin soal pangan lokal. Kenapa sih kita harus ngomongin pangan lokal? Karena sebenarnya mungkin banyak yang tahu bahwa pangan lokal itu sekarang rada tersisih nih gitu ya. Kalau kita bilangnya gara-gara berasisasi gitu ya. Karena dulu diberasin semua, akhirnya pangan-pangan lokal ini, terutama yang kita ngomongin pangan lokal yang terkait dengan karbohidrat, mulai tersisihkan gitu ya. Tapi di luar itu juga ada sumber-sumber pangan lain yang memang tidak hanya karbohidrat tapi juga lokal gitu ya. Dan kenapa kita harus angkat ini? Salah satu yang menariknya lagi adalah sebenarnya ada dua cantolan program besar pemerintah sebenarnya yang kita harapkan itu tuh menjadi media untuk mempromosikan pangan lokal. Yang pertama adalah soal program kedaulatan pangan dan satu lagi adalah soal MBG. Saya rada tersenyum dikit soal MBG nggak apa-apa ya. Karena memang banyak ada ahli gizi, kemudian ada yang juga istilahnya antropolog gitu ya. Mereka tuh mendesak kalau walaupun sedikit mengkritisi dua program itu, tapi ya udahlah kalau memang ini jalan, harusnya pangan lokal ini juga diselipin nih sebenarnya gitu kan gitu. Nah, ada dua perspektif nanti dari Wiki Pangan dan dari Mbak Abex. Seperti apa perspektifnya kita akan gali lebih dalam lagi nanti. Dan sebagai pengingat, Suara Bumi edisi 2 atau beberapa edisi sebelumnya kita sempat ngebahas soal satu desa, satu kampung di Cimahi, namanya Kampung Cirende. Mereka tuh sekitar 1 abad lebih, 1 setahunan loh kalau nggak salah. Mereka nggak pernah makan nasi, bilangnya. Mereka itu makan singkong, tapi uniknya singkongnya ini tuh diolah sedemikian rupa di entah atau aku lupa istilahnya, tapi dibikin kayak nasi jadi. Kayak tiwul? Ya mungkin kayak gitu, tapi diolah jadi sebenarnya memang bukan yang hal mustahil gitu ya. Untuk orang tuh terbebas dari nasi sebenarnya gitu. Dan nggak perlu lebih panjang lagi kita bahas, kita akan coba langsung berkenalan dulu dengan dua-duanya Mbak cantik ini. Mbak Rizka, mungkin kalau aku ngejelasin Wiki Pangan kayaknya terlalu orang luar nih ya. Kayaknya lebih baik orang dalam deh yang ceritain soal Wiki Pangan. Wiki Pangan itu apa sih? Dan mungkin boleh ceritain juga latar belakangnya itu apa sih? Sampai akhirnya ada nih Wiki Pangan gitu. Jadi sebenarnya Wiki Pangan itu sebenarnya salah satu bagian dari kegiatan besar riset aksi yang dilakukan oleh Ikraf, yaitu namanya sebenarnya Land for Life atau lahan untuk kehidupan. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat rentan gitu, supaya lebih tahan terhadap perubahan iklim. Nah, kita tahu sendiri tadi juga udah dijelaskan sama Mas Ade kalau Indonesia punya banyak beragam pangan lokal gitu, tapi sayangnya mungkin masih tersebar dan belum terdokumentasikan dengan baik gitu. Nah, dan biasanya pangan itu kan budaya yang diturunkan secara bertutur gitu ya. Jadi ini agak susah nih dokumentasinya. Nah, makanya kami berinisiatif ini membuat suatu media pengkolaborasian pengetahuan namanya Wiki Pangan, platform untuk berbagi pengetahuan secara partisipatif. Jadi semua orang bisa berbagi pengetahuan tentang pangan lokal gitu. Semua orang bisa menambahkan juga informasi tersebut, mengeditnya gitu. Jadi harapannya sih seperti itu sih, dan nanti dari hasil itu bisa dibaca dan kemudian juga bisa digunakan gitu oleh orang-orang yang lain. Nah, Mbak, aku tuh sempat dengar cerita bahwa ada semacam tanda kutip penetrasi Wiki Pangan ini tuh buat masuk ke apa istilahnya mulok ya? Mulok. Hutan lokal itu Oke, boleh ceritain nggak tuh, Mbak? Boleh banget. Jadi ini balik lagi ya ke tadi ya. Jadi pengetahuan ini juga sebenarnya jadi salah satu tantangan nih ke generasi-generasi muda, karena ya mereka mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya, karena memang di sekolah juga ini
masih belum banyak yang diajarkan Ya. kan gitu. Nah, masih di dalam kegiatan Land for Life tadi, lahan untuk kehidupan. Jadi kami bekerja sama, ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, terus kemudian di Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, sama Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan di NTT. Nah, ini membangun namanya Mulok Pangan Lokal gitu. Nah, di situ kami memperkenalkan apa sih pangan lokal, bagaimana cara mengolahnya, terus kemudian memanfaatkannya, terus kemudian nilai gizinya seperti itu. Dan Wiki Pangan tadi juga menjadi salah satu sumber referensi gitu, rujukan untuk mencari informasi itu. Dan saat ini Mulok itu sudah diimplementasikan di seluruh kabupaten di TTS dan Bone, dan kemudian di satu provinsi di Sumatera Selatan gitu. Jadi harapannya generasi muda bisa tahu gitu, karena tahu akhirnya mereka mau coba, akhirnya jadi ikut melestarikan juga. Dan jadi kebiasaan sehari-hari ya, nggak Betul, asing lah dengan pangan lokal yang betul. sebenarnya sudah Referensi, turun menurun iya, gitu ya. Betul, betul. Betul. Oke. Kita geser dikit ke Mbak Abex. Mbak, sebagai aku bilangnya apa ya, storyteller gitu ya, petualang gitu ya, pendaki gunung, aktif banget pokoknya. Yang katanya sekarang mau beberapa waktu lagi akan caving. Ya, Oke, ekspedisi ekspedisi nasional. nasional. Aduh, keren. Nah Mbak, dari perjalanan Mbak Abex gitu ya, keliling Indonesia, pojok-pojok Nusantara gitu ya, ada irisan tentunya dengan makanan-makanan lokal gitu ya. Gitu. Dan apa aja sih bisa diceritain nggak, misalnya dalam petualangan itu akhirnya Mbak Abex merasakan bahwa memang ternyata pangan lokal kita tuh sebegitu besarnya, sebegitu beragamnya. Boleh ceritain Mbak? Yes, jujur ya, ngomongin pangan atau makanan lokal, rasa itu akan membuat kita stay di satu tempat. Itu menurut aku pribadi ya. Iya. Jadi kita akan ingat contohnya pertama kali saya main ke Kutacane, Aceh Tenggara. Di situ ada satu menu namanya tasak telu. Tasak telu itu artinya masak dengan 3 bumbu. Cabai rawit, bawang, dan satu lagi sereh. Dia bisa masukin sereh itu sebanyak itu, kemudian diolah dengan daging bebek atau ayam kampung. Bentuknya sop, dan yang paling lucu mereka memakai buah asam cikala. Tahu? Itu asam cikala tuh dari pohon kecombrang. Oh, oke, yes. Kecombrang hutan. Iya, tahu. Kayak itu rasanya asam, ada biji-bijinya. Itu kan merupakan pangan yang orang nggak tahu. Nggak kebayang juga Nggak sebenarnya. kebayang juga Betul. gitu. Tapi kebetulan aku hobinya masak. Setiap ke satu daerah, aku selalu coba merasakan ini bumbu apa, ini bumbu apa. Balik lagi. Yes. Menurut aku traveling itu tentang rasa. Kalau ada rasa yang netep bikin kita jatuh cinta, itu akan selalu kebawa. Dan aku implementasikan masak di rumah. Karena kebetulan aku Abex, anak bebek, aku nggak makan teman sendiri. Gitu. Oke. Jadi aku ganti dari bebek, aku pakainya ayam kampung. Oke. Dan aku kelola, mereka memasukkan beberapa bumbu lokal. Sebenarnya itu dimasak oleh suku Alas di Aceh Tenggara. Dan dilakukan biasanya untuk prosesi kenduri atau acara-acara kehormatan tertentu. Dan aku ngerasain bisa punya experience gitu ngelihat ibu-ibu yang sudah yang waktu itu di Ketambe gitu. Memang beliau jago banget masaknya, dan beliau bilang dagingnya dimakan. Kalau orang Acehnya itu supnya dituang di gelas, terus diminum. Kayak ini ya, kalau di Palembang kan cuko tuh Cuko, diminum betul, kan, bukan di betul. kalau di Jakarta kan dicocotin. Nah akhirnya kita jadi tahu ternyata setiap makanan itu punya cerita, dan khasiatnya buat tubuh kita itu dia buat relax, ngilangin capek, pegel-pegel dibilangnya. Makanya mereka selesai makan, udah nih mereka hirup gitu. Terus satu lagi terkait pangan yang menurut aku setuju bahwa ternyata penetrasinya menurutku kurang. Kalau dulu mungkin di zaman aku sekolah masih banyak yang ngebahas tentang ubi, singkong, jagung segala macam. Sampai aku ke pelosok di Banggai, Luwuk. Disitulah aku makan onyok sama sinole. Sinole itu, onyok itu kayak papeda, sagu, tepung terigu sagu. Memang kayak papeda dia dimakannya. Terus disajikan bareng sinole itu dari ubi kayu atau singkong.
Itu biasanya dia ada bumbunya, asin, dan itu dimakan pakai ikan bakar, ikan kuah kuning, dan itu enak banget. Ada nasi di sana? Tidak. Dan ternyata itulah esensial menjadi seorang traveler, menjadi seorang pejalan itu you have to adapt, like kamu harus adaptasi apa yang ada di situ, bukannya picky. Maaf, I'm sorry to say this, tapi seorang traveler itu, seorang pejalan itu aku selalu bilang ketika kamu mempunyai makna perjalanan dengan bisa beradaptasi dengan apa yang ada, bukan di tengah jalan, aduh nggak bisa maunya makan ayam kriuk gitu atau apa gitu, tapi kita bisa melebur. Dan salah satu alasan aku kenapa aku suka berbicara hal ini, makanan itu bisa menyatukan kita dengan warga lokal, which is kita tuh cuma tamu. Betul. Jadi coba, aku dulu nggak ngopi ke Latimojong, upacaranya harus ngopi. Yes. Aku bilang perutku sakit, dia cuman berdoa, dia bilang upacara pelepasannya, jangan dipikirin, minum ini. Terus aku nggak ngerasa sakit perut gitu. Dan masih banyak lagi ternyata pangan-pangan yang menurut aku ajaib. Seperti di Sintang pertama kali aku nyobain yang namanya buah maram. Oh ya, betul. Aduh di hutan itu Enak, banyak banget. Ternyata buah maram bisa buat bumbu yang paling enak. Betul. Kopi buah maram. To be honest, sampai sekarang aku masih jadi pelanggan tetap. Aku harus ngorder, harga sirupnya tidak mahal, tapi harga ongkirnya dari Sintang dan dari Pontianak sangat mahal, saking sukanya. Dan itulah makanya kenapa menurut aku pangan itu memberikan dampak untuk orang-orang yang memang mengetahui rasa. Oke. Nah, tadi kalau Mbak Abek cerita bahwa jadi traveler kalau tidak mencicipi, tidak berbaur itu kan kurang lah ya gitu. Kayak mungkin jadi perjalanannya jadi tinggal 20% kali ya, karena 70%-nya adalah berbaur itu. Tapi kan tidak semua orang tuh mudah untuk mencoba gitu ya. Mencegah untuk culture shock gitu ya. Ketika dia mencoba itu gimana tuh Mbak gitu? Karena kan nggak semua. Nah, coba. Sebenarnya kalau aku selalu melakukan riset sebelum perjalanan, tapi di luar itu aku selalu berpikir, Dear Earth, surprise me. Kayak aku mau naik gunung, menurut aku surprise itu sesuatu yang bikin kita, kalau kita sudah terbiasa, balik lagi, ini mungkin common sense aku, let's say it's subjective. Tapi buat aku ketika kamu menjadi seorang pejalan, kamu harus siap dengan tantangan apapun. Tantangan itu ada objektif dan subjektif gitu. Tapi kalau tantangannya dari diri sendiri, objektif menurut aku itu masih bisa diolah. Gimana sih caranya? Mencoba aja nggak ada salahnya kalau ternyata tidak sesuai dengan lidah, it's okay. Tapi buat aku cara menghargai ketika kita masuk ke lokal itu adalah dengan mencoba apa yang disajikan. Tidak semua makanan aku juga doyan, nggak semua makanan juga aku doyan ya, karena kan beda kan di lidah, karena tadi tidak terbiasa. Tapi kita berusaha mencoba, terus mengamati, bertanya ini dari apa sih, ini bikinnya seperti apa, kita melakukan pendekatan. Akhirnya kita punya rasa ingin tahu, dan menurut aku itu bagian dari respect kita gitu ke orang yang menyediakan, ke warga lokal. Dan menurut aku menjadi seorang traveler itu kita harus punya respectful yang baik gitu loh ke orang-orang sekitar, karena balik lagi kita itu hanya tamu. Gitu. Oke, baik. Oke, kita geser lagi ke Mbak Rizka. Mbak, Wiki Pangan sudah berjalan gitu ya, sudah lama gitu, dan aku boleh cerita nggak database-nya sudah seberapa banyak, dan kemudian boleh nggak cerita bahwa ternyata ada nih dari submit ini dari pangan-pangan yang mungkin tidak terduga nih sebelumnya yang akhirnya muncul di Wiki Pangan ini. Saat ini jumlah artikel kita nyebutnya ya, artikel di dalam Wiki Pangan itu udah lebih dari 630. Itu baru 2 tahun kan kami mulai sebenarnya, tapi udah ada sebanyak itu hasil dari kolaborasi teman-teman kontributor. Nah, kontributor Wiki Pangan saat ini udah ada di 3 provinsi, tadi ada di Sumsel, Sulsel, dan NTT. Paling udah ada sekitar 350 orang, dan mereka share tuh informasi bahan-bahan pangannya, olahan pangan, dan di dalamnya tuh ada informasinya menarik-menarik karena selain cerita ini bisa dimakan, tapi mereka juga cerita, oh ini
secara budaya tuh digunakan untuk apa. Kemudian sejarahnya, cerita-cerita tradisional bertutur tadi itu dituliskan gitu. Ya terus kemudian informasi gizinya tadi juga itu ditambahkan juga dengan literatur yang terpercaya ya gitu. Nah terus kemudian kalau yang unik sebenarnya banyak banget sih, tergantung daerahnya tuh uniknya gitu ya. Beda-beda ya. Oke. Nah kalau daerah, Yang most memorable deh. nah most memorable ya. Sebenarnya ada tuh makanan namanya pangi, kalau tahu. Mbak Bek tahu ya? Aku pernah dengar. Nah denger ya, pangi itu sebenarnya kalau di Jawa mungkin itu namanya kluwek. Tapi kalau kluwek itu kan udah difermentasi jadi hitam gitu. Iya. Nah kalau di Sulawesi Selatan khususnya, pangi itu diambil buahnya pas lagi seger, mereka digongseng kayak bikin apa tuh namanya, yang kayak tumis gitu jadinya. Ditumis. Dan gitu. dimakan langsung? Iya dimakan gitu aja gitu. Baru tahu kan. Nah terus ada lagi juga sebenarnya kalau yang menurut aku sampai saat ini juga aku sama kayak Mbak Bek gitu ya, masih kalau ke tempat itu aku pasti usahakan beli, bahkan atau kalau ada temenku ke sana aku selalu nitip. Itu ada namanya alpukat soe dari kota Soe, Dari alpukat. Soe. Itu enak banget. Itu kalau ke NTT, ke daerah sekitar TTS itu harus coba sih itu enak banget. Kenapa beda dengan alpukat pada umumnya? Karena tidak usah diberi gelar alpukat mentega, alpukat apa gitu, itu udah enak banget. Dan itu setiap rumah tuh punya. Bahkan ini sedihnya ya, bahkan kalau misalkan ada lagi musim panen gitu ya, musim lagi alpukat gitu, sampai sisa-sisa itu akhirnya jadi pakan ternak gitu. Itu padahal Aku bagus penyuka gitu. alpukat. Kan sayang sekali gitu. Terus kemudian juga kalau tadi apa khasnya gitu ya, kalau di Sulawesi tentu saja ini khasnya yang paling banyak ya tadi ya mungkin sagu, berbagai olahan sagu, jadi kapurung gitu ya, Kapurung, papeda itu kan kalau di Papua gitu ya, itu enak banget juga. Terus kemudian kalau di NTT karena dia lahan kering, dia sebenarnya kaya banget dengan namanya berbagai kacang-kacangan. Nah kita saat ini kacang-kacangan tahu sendiri ya, hampir 80-100% kita impor. Padahal kita punya tuh berbagai banyak macam kacang lokal, ada 26 kacang lokal bahkan yang kalau dari data gitu ya yang kita punya sebenarnya bisa kembangkan. Kalau di Sumatera Selatan ganti lagi tuh karena dia gede sungai ya, jadi berbagai olahan ikan tentu aja tadi pempek, Betul. tewan segala macem itu luar biasa lah. Itu jadi macam-macam masing-masing daerah gitu. Berdasarkan jumlah yang udah disubmit itu gitu ya. Kalau dari misalnya di ini kayak dibikin semacam statistik nggak ya? Misalnya bahwa ternyata di daerah tertentu ternyata tuh pangannya itu sebegitu beragamnya gitu misalnya. Dan ternyata misalnya di daerah tertentu itu ternyata dominan apanya gitu. Ada nggak data-data kayak gitunya, Mbak? Iya, tadi jadi kalau misalkan di NTT itu tadi kan karena dia daerah kering ya. Jadi makanya tuh banyak tuh pangan-pangan yang memang dia basicnya adalah yang bisa tumbuh di daerah kering, misalkan kacang-kacangan, kemudian juga buah-buahannya juga sebenarnya banyak banget. Dan kalau di daerah-daerah misalkan yang memang dia dilewatin sungai, delta sungai seperti di Sumatera Selatan itu ya kita yang mencatatnya tuh kebanyakan itu protein tapi yang dari sungai, ikan seperti itu, berbagai macam ikan. Nah kemudian kalau sebenarnya kita ada juga data dari Kalimantan karena dulu pernah ada kegiatan juga di Kalimantan Barat kemudian kebetulan, nah itu juga sama ada kan dia gambut ya, ya jadi ada tuh sungai ikannya beda dengan ikan yang ada di Palembang kayak Betul. gitu kan. Nah ikannya beda, kemudian karena di sana juga banyak Diptera karpase, apa tuh tengkawang dan sebagainya, itu juga ternyata dimanfaatkan loh seperti itu. Terus kemudian belum lagi kita ngomongin di mangrove-nya. Nah itu juga ternyata buah mangrove bisa dibuat sirup ya kayak gitu, atau itu ternyata bisa dimanfaatkan kayak gitu. Jadi kalau statistik masing-masing daerah itu pasti akan beda menyesuaikan dengan ya dia itu ya ekologinya seperti apa, seperti itu sih mas sebenarnya. Oke. Siap. Geser lagi ke Mbak Abek. Mbak tadi udah cerita soal ada di Kota Cane, ada beberapa makanan gitu. Tapi dari sepanjang perjalanan itu banyak ke pojok-pojok Indonesia gitu. Ada nggak sih pada akhirnya Mbak Abek ngerasa bahwa ternyata harusnya misalnya gitu makanan itu makanan yang kita dibilang orang Jakarta kali ya gitu ya.
misalnya kita udah biasa makan nasi, ternyata sebenarnya kita bisa ganti dengan ini loh gitu. Atau mungkin kita udah biasa dengan makan apa misalnya kacang apa, ternyata oh sebenarnya masih ada gantinya doh yang itu tuh jauh lebih enak misalnya, atau mungkin jauh lebih apa ya ceritanya, ya jauh lebih oke lah gitu misalnya. Ada nggak Mbak? Ada. Jadi aku sekarang mengurangi nasi banget. Dulu ngefans banget sama nasi. Sampai aku tahu belajar ya bahwa kadar gula di nasi itu seperti apa, bla 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 bla. Jadi sekarang mulai ngerti kenapa sih orang di daerah tuh lebih sehat menurutku. Oke. Karena mereka tidak terkontaminasi dengan banyak jajanan instan yang itu kan sebenarnya jadi ilmu ya, buat aku pribadi jadi ilmu gitu. Mereka makan itu direbus, cuma ditungku, nggak pakai apa. Mereka cuma menggunakan garam tanpa penyedap. Penyedap mereka itu dari hasil hutan, dari kemiri, dari mana. Lada yang mereka bikin itu lada asli. Kebayang nggak lada yang didistribusi di pasar sekarang itu campurannya adalah tumbukan beras lah apa. Maksudku benar nggak? Sorry to say that. Tapi akhirnya aku belajar hasil alami yang dikasih alam itu luar biasa. Itu udah sajian yang luar biasa kalau kita mau belajar dan mengenalnya. Nah di aku sendiri impactnya, jadi aku lagi belajar nih, oke belum bisa hilang nasi 100%. Tapi kadang aku ganti, hari ini aku tidak makan nasi, aku makan protein dan salad. Berikutnya aku ganti karboku dengan kentang. Terus kemudian aku penyuka ubi cilembu. Jadi aku berusaha ngeganti hal tersebut karena menurut aku masih make sense. Itu tentang niat. Cuma tadi mindset orang Indonesia, menurut aku ini kayaknya salah didikan deh. Maaf, sorry. Dari kecil itu makan banyak nasi supaya kamu itu sehat, kuat, segala macam. Sementara Popeye disuruhnya makannya bayam. Ini disuruh makan banyak nasi nih, umur 30 pada kena gula. Salah persepsi bahwa ternyata karbo yang dibutuhin kalau kita belajar tadi kalau dari Wiki Pangan berapa kalori yang kita butuhin, berapa protein yang kita butuhin per hari, fibernya berapa, kita akan tahu. Nah dari kecil yang dipelajarin bukan itu. Padahal menurut aku ya, waktu kita sekolah, ya zaman dulu makan pangan itu ya adalah singkong, ketela, jagung gitu. Itu adalah pangan kita, bukan padi gitu. Padi itu udah kesekian, sekarang aja padi harusnya kita dihasilkan banyak. Kita punya banyak sekarang ngambil ya kan. Maksudnya itu kan aneh ya, menurutku agak aneh. Jadi sebagai seorang traveler juga harus bisa mengerti kebutuhan badanku tuh seperti apa. Aku percaya apa yang disajikan alam selama kita bijak mengolahnya itu jadi sajian yang luar biasa banget. Karena kalau kami pendaki gunung diajarin ilmu survival. Dan kayak besok nih kami harus menyusur gua, di dalam gua ngecamp sekitar 5 hari. Salah satu makanan pangan kami yang kami gunakan adalah rebusan jagung rebus, singkong sama ubi untuk ngebantu kalori dan karbonya gitu. Selebihnya apa? Kita lagi coba nih ngerangkai dan kita lagi coba cari sponsor ya tentu yang bisa menyiapkan. Karena aku juga prinsipnya kan zero waste ya, supaya kawasan konservasinya tidak rusak gitu. Jadi kami nggak mau menumpuk banyak plastik walaupun itu sangat susah. Tapi kita lagi coba nih gimana caranya, cari cara. Nah salah satunya adalah bahan pangan yang hasil rebusan tanpa pengawet. Itu udah makan 2 hari itu bisa ngenyangin segala macam. Kenapa kalau di luar negeri kalau mereka naik gunung tuh mereka jarang banget pakai nasi. Mereka makan siang cuma telur, keju, roti, terus mereka taruh buah. Buahnya apa? Pisang, apel, karena pisang bisa ngurangin kram dan kita butuh kalium. Dan itu menurut aku lebih sehat ketimbang nasi satu gunung. Dan masaknya juga lama kan, masak nasi itu lama. Exactly gitu, itu ngabisin waktu 2 jam. Habisin gas berapa juga kan itu? Betul, sementara kalau kita pakai pack seperti itu aku belajar banget waktu naik gunung di luar negeri gitu. Dan ternyata itu bisa diimplementasikan dan aku mengimplementasikan hal tersebut. Jadi aku berusaha banget melalui setiap pelajaranku menggali apapun yang aku bisa dan aku implementasikan di dalam kehidupanku sehari-hari. Gitu. Atau buat ini Mbak, nyeduh sagu. Nah iya,
Kalau mau seru loh, kayaknya ya. itu iya, cuman kayak besok di gua nih Iya, nyalain air kompor panas. itu sangat terbatas. Jadi Oke. kita lagi berusaha cari flash yang tahan air misalkan 2 hari ke tetangga, Pak. Masuk gitu. Tapi ya kita berusaha mencoba cari cara seiring jalannya waktu. Aku percaya petualang yang bijak mereka tahu cara beradaptasi dan mereka bisa menemukan cara to solve the problem actually instead of ya udahlah kumahang keweh gitu. Mbak Abex dan Mbak Rizka gitu ya. Data yang aku baca, data yang aku dapatkan adalah kita punya 77 jenis karbohidrat, 389 jenis buah, 77 jenis protein, 228 jenis sayuran. Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Sebanyak itu, tapi yang kita lihat di pasar kan tidak sebanyak itu gitu ya. Kita ada bahkan di pasar mungkin lebih banyak, tapi di meja makan jauh lebih sedikit lagi gitu ya. Nah, buat Mbak Rizka gitu ya, mencoba sekarang kan aku tadi cerita soal penetrasi, udah masuk ke Mulok gitu. Sebenarnya tantangannya seperti apa sih mengajarkan atau mengenalkan pangan lokal ini buat yang generasi muda? Itu kayak gimana? Oh ya, tantangannya itu tadi sih Mas, sebenarnya pengetahuannya dulu, karena mereka mungkin belum tahu aja gitu kan. Dan kemudian tantangan kedua sebenarnya juga itu adalah preferensi. Kita tahu preferensi sekarang kan ya udah banyak banget ya makanan-makanan yang emang memanjakan lidah, tapi mungkin kita nilai gizinya nggak tahu. Nah, kemudian juga FOMO makanan, padahal kita juga sebenarnya punya yang seperti itu gitu kan. Misalkan ada matcha, kita punya kelor gitu kan. Ya kayak contohnya kayak gitu ya, contohnya. Terus kacang-kacang mungkin ada ada almond segala macam gitu kan, macadamia dan sebagainya. Kita juga punya 27 kacang lokal, itu juga kita punya di situ gitu, yang bisa kita manfaatkan juga gitu sebagai sumber protein atau pembuat tempe yang seperti itu. Nah, tantangannya ya makanya karena tadi dari pendidikan dan preferensi, makanya kita masuknya dari pendidikan tuh. Nah, sebenarnya pendidikan juga bisa dari formal atau non formal. Kalau formal kita tadi berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Kalau misalkan non formal bisa melalui sekolah perempuan, sekolah-sekolah yang ada di masyarakat, ada biasanya ada kelompok belajar ya di masyarakat nah gitu. Dan sekarang juga saya juga banyak beberapa teman kenalan gitu yang memang bergerak di pangan lokal. Ini mereka udah mulai membuat ensiklopedia pangan lokal, cerita anak tentang pangan lokal, kemudian game-game tentang pangan lokal. Nah, itu membangkitkan biar anak tertarik tuh gimana sih gitu. Nah, itu sebenarnya karena tak kenal maka tak sayang itu kayaknya masih berjalan deh sekarang. Makanya kita harus memperkenalkan dulu tuh. Itu nggak bisa ya masuk ke dalam kurikulum pelajaran karena setauku di Kuningan untuk mempertahankan tradisi dan budaya tentang Ciremai, Bapak Bupatinya itu akhirnya berhasil membuat satu kurikulum untuk anak-anak SD. Karena kenapa? Mereka yang akan melanjutkan generasinya gitu. Betul. Karena memang kalau yang aku tangkap pada akhirnya memang semuanya harus politis sih Mbak gitu. Nah, Kita ngomongin politik itu males gitu ya. Sebenarnya ada tips. Tapi memang harus ada juga ini sebenarnya. politis Ada gitu tipsnya. untuk Ada nanti kebijakan tipsnya. seperti itu. Nah, jadi kalau di NTT dan kalau di Sulawesi Selatan itu kan kita di Kabupaten Bone ya khususnya, terus kemudian di Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan di NTT itu kita sama kabupaten. Nah, mulok itu atau muatan lokal itu sebenarnya dimandatkan ke daerah. Jadi sebenarnya udah ada undang-undangnya tuh. Jadi ada undang-undang mengajarkan mulok sesuai dengan potensi kearifan lokal. Nah, kita nyantolnya di situ. Dan kenapa kita nggak sampai level atas? Kita makanya ngambilnya di SD dan SMP di 2 kabupaten itu. Karena kalau SD itu kewenangannya ada di kabupaten. Jadi kita lebih enak dan mereka juga butuh itu gitu. Jadi misalkan contohnya di NTT ya. Di TTS itu mereka sudah mengajarkan mulok itu sudah lama, tapi kurikulumnya belum ada yang terstruktur. Jadi hari ini kadang praktek menari, besok kita memasak, minggu depan lagi tiba-tiba nanti kita belajar tentang bahasa daerah, jadi masih belum terstruktur. Nah, dengan adanya program ini kita berkolaborasi gitu ya dengan dinas pendidikannya, menyusun supaya lebih terstruktur, kapan bahasa diajarkan, adat budaya kapan, kemudian pangan lokalnya tadi gitu. Nah, itu sih. Terus kalau dengan Sumatera Selatan kita ada di tingkat SMA dan SMK.
Nah itu di tingkat provinsi sebenarnya kewenangannya. Jadi nggak sampai level nasional. Kecuali kalau kita mau bikin kurikulum baru yang level nasional itu akan susah banget gitu. Makanya kita lebih enak menggandeng kabupaten dan provinsi karena mereka juga butuh. Gitu. Ya sebenci apapun kita dengan berita politik, pada akhirnya semuanya ditentukan. Termasuk tadi berasisasi juga gara-gara korban politik kan sebenarnya. Ya lagi. Ya nggak mau lah ya. Nah, Mbak Abex, soal tantangan ini, aku teringat ketika aku liputan di Jayapura, ada tuh cerita bahwa anak-anak mereka yang muda gitu ya, mungkin SMP atau SD, mereka tuh sudah tidak mau makan lagi sagu. Mereka bilangnya mereka tuh hanya mau makan beras karena terbiasa dengan beras, atau mungkin mie instan. Nah itu lebih buruk lagi sebenarnya. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah mama-mama bercerita bahwa mereka tuh mengolah sagu mereka yang ambil dari pohon, mengolah sampai lama itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual dan dibelikan beras. Itu kan miris menurut aku. Nah, Mbak Abex ada nggak pengalaman-pengalaman serupa yang seperti itu? Sebenarnya kalau pengalaman langsung nggak semiris itu ya. Tapi contoh kecil seperti ini. Boleh ditanya anak-anak yang usia 20-an sekarang, atau kita bicara usia produktif 15 sampai 18. Hafal nggak mereka tentang bumbu yang kita punya? Hafal nggak? Oke, katakanlah balik lagi, ini subjektif karena aku suka masak. Tapi menurut aku itu adalah, kebayang nggak Belanda tuh datang gara-gara itu gitu loh. Maksudku itu sejarah yang jadi fondasi buat kita ngejaga, dan aku suka mempelajarinya. Nah sekarang aku datang ke satu tempat, sebenarnya ini juga jadi tanggung jawabku ya sebagai seorang pejalan. Aku menyebut diriku sebagai seorang pejalan, sebagai seorang penutur gitu. Karena aku mempunyai tanggung jawab. Setiap daerah yang aku datengin, aku setuju. Mungkin dari 100%, 60%-nya lebih beralih ke coffee shop. Lebih beralih ke makanan-makanan hype. Sedih, karena tapi ya itu perputaran ekonominya juga memang terjadi di situ gitu loh. Akhirnya mereka mencoba hal baru, kayak mungkin di waktu aku di Banggai itu, akhirnya mereka mulai melupakan yang namanya sinole. Tapi yang aku senangnya di beberapa restoran besar mereka masih tetap menyajikan sinole itu gitu. Menyajikan onyop itu supaya orang-orang yang makan, baik itu wisatawan, itu bisa tahu bahwa ini makanan khas kami. Nah kami nih sebagai pejalan mempunyai tanggung jawab bahwa jangan juga nih memberikan kontribusi yang lain, cobain ini nih, cobain apa. Aku setiap berangkat ke daerah tuh hampir tidak pernah membawa perbekalan sendiri ya, kecuali kalau naik gunung, itu pun aku beli di tempat. Apa sih yang aku harus ambil, tapi aku nggak mau, kalau sebisa mungkin, mungkin ini agak miring sedikit. Buat aku naik gunung, mie instan itu bukan salah satu jadi favorit aku gitu. Jadi aku mendaki gunung udah capek, aku harus punya rewards, makanan yang karbonya sesuai, kalorinya sesuai, segala macam. Dan aku maunya makan enak gitu. I don't say mie instan nggak enak gitu. Tapi buat aku makan entah ya, miris ngelihat sekarang bahwa kamu bumbu aja nggak kenal, kamu cuma tahu makan. Contoh kecil yang masih dipertahankan di Solo, nasi liwet Solo. Waduh. Duduk di bawah. Aduh enak banget itu. Itu menyatakan bahwa makanan mewah, makanan enak tidak harus mewah. Hal yang sederhana ketika kita berinteraksi dengan ibu-ibu yang ngambilin pakai suiran, pakai telur, pakai baceman, pakai nangka, itu adalah cita rasa khas yang bukan cuma tentang rasa gitu, tapi ya itu balik lagi, mungkin buat aku makan adalah hal yang paling jujur untuk kita mengenal satu tempat. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aku nggak nemuin tempat-tempat yang nggak ngeliat langsung, tapi if one day aku menemukan, mudah-mudahan aku bisa membawa satu cerita dan mengembalikan itu semua. Waduh, terima kasih. Itu kayaknya bagus jadi penutup sebenarnya. Iya, makan adalah salah satu cara paling jujur untuk mengenal satu tempat. Aduh. Tapi benar nggak? Betul, setuju. Ya kan? Betul. Jadi kita dapat ke sana makan apa ya yang Nah, enak kan? ya? Atau orang mau ke sana? Aku bertemu di sana ulat ada sagu apa itu, ya? aku ngerasain, aku masih jadi, ya gue into di sini, gue masuk nih. Iya benar kan? Karena secara nggak langsung loh.
Coba kalau rata-rata influencer baru nyampe di satu tempat, info, tempat makan enak. Selalu kayak gitu. Exactly. Selalu kayak gitu Tapi pertama. sedihnya mereka nggak tahu pangannya apa, cuman tahu memviralkan. It's okay. Mudah-mudahan dari hal tersebut kita bisa menggaung dan akhirnya orang-orang lain nih merasakan, oh iya ini pakai bahan ini, Oke. pakai bahan ini. Ya kayak contoh tadi tasak telur, aku bawa masak rumah, and now become my comfort food every day gitu. Oke. Menjelang terakhir nih, kita kembali ke Mbak Rizka dulu, Mbak. Wiki Pangan sudah berjalan lama gitu, dan apa sih yang akan dilakukan ke depannya? Dan mungkin kalau Mbak Rizka ngerasa apa sih hal mendesak yang kira-kira harus dilakukan terkait pangan lokal, dan mungkin pada akhirnya itu yang akan di apa ya, tanda kutip coba diatasi oleh Wiki Pangan. Ya, tentu aja kalau yang ingin dilakukan gitu ya, meningkatkan sih jumlah artikel yang saat ini udah 630 lebih. Kita ingin nambah lagi jumlah artikel yang masuk dan kemudian juga meningkatkan kualitasnya dengan nambahin informasi lebih lengkap kayak gitu. Karena kalau beberapa judul artikel gitu ya, judul nama bahan pangan atau olahannya gitu ya, yang ada di Wiki Pangan tuh kadang-kadang kalau kita search di Google tuh kadang-kadang entry yang pertama itu tuh dari Wiki Pangan karena saking nggak adanya. sesusah itu gitu. Good. Nah makanya tadi guru-guru dan anak-anak dari murid-murid tadi, murid sekolah tadi banyak yang kita ya udah kalau pengen jauh silahkan mengakses Wiki Pangan seperti itu untuk mengetahui tadi itu ya kan banyak. Terus dari hasil ekspedisi lah ya, kecil-kecilan gitu di 36 desa di 3 provinsi tadi, sebenarnya kami sudah mencatat lebih dari 350 bahan dan olahan bahan pangan. Itu baru 36 desa tuh di 3 provinsi. Coba bayangin seluruh Indonesia berapa banyak ekosistem, masyarakat, budaya gitu yang bisa nambah lagi sebenarnya gitu. Artikelnya bisa lebih dari 630 Betul. ya. Terus mungkin data-data dari kementerian terkait gitu yang tadi ya mungkin 77 sumber karbohidrat dan sebagainya itu mungkin bisa nambah lagi sih Mas. Ya aku yakin itu gitu. Jadi mungkin itu kita bisa melalui semacam campaign-campaign kayak gini dengan lewat influencer seperti Mbak Alpes kayak gini ini bisa mengenalkan gitu terus pangan lokal kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Abek, salah satu yang sering digaungkan sekarang itu adalah ekowisata gitu ya. Ekowisata itu salah satu yang belakangan aku dengar adalah bagaimana mereka juga mencoba mengenalkan pangan lokal gitu ya. Nah, yang aku tahu Mbak Abek juga kemarin baru jalan nih bareng legenda Katulistiwa dari Bayi Pelataran gitu ya. Boleh cerita nggak Mbak pengalamannya terutama terkait dengan makanan? Kata kita lagi ngomongin makanan, itu kayak gimana tuh Mbak? Oke, jadi mungkin sedikit informasi ya. Legenda Katulistiwa itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama kredibilitas, kemudian yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi Legenda Katulistiwa Bayi Pelataran itu menggabungkan hub antara wisatawan, kemudian penyedia jasa lokal, serta komunitas ekowisata tersebut. Bagaimana kita bisa bersatu untuk membuat satu putaran ekonomi yang berjalan. Which is a good thing, karena kemarin aku dapat kesempatan ke Banyuwangi, kemudian ke Bali Barat. Dan memang semuanya berbasis ekowisata. Kenapa aku bilang bagus? Message-nya itu menurut aku itu membuka jalan kepada traveler yang memang mencari arti dari sebuah perjalanan. Menurut aku ya, baik itu dari sisi konservasinya karena di Legenda Katulistiwa itu mengangkat sisi konservasi melalui kita penanaman mangrove, kemudian melalui kita belajar tentang bagaimana cara membangun rumah untuk terumbu karang, kemudian bagaimana cara menjaganya, dan masih banyak lagi. Dan di luar dari itu disisipkanlah satu sejarah. Bagaimana kita menggali kalau ngomongin sejarah, semua tuh akan masuk tuh. Pangan kek, orangnya, sukunya, segala macam ya, sandang, pangan, papan, itu semua berkaitan. Dan ternyata kita sadar bahwa hal ini tidak akan pernah terpisahkan dari sejarah. Sejarah yang sudah dibentuk. Kalau orang menyadari itu, ya mereka harusnya tahu dari mana mereka berasal, apa yang mereka punya di daerah sekitar, itulah yang jadi dasar mereka hidup. Nah kemudian Legenda Katulistiwa juga ngajarin kita bahwa
perjalanan ekowisata tersebut harus mempunyai dampak buat ekonomi lokal. Contohnya apa sih gitu loh. Sebenarnya banyak banget melalui tadi kita instead of makan di resto mewah, kita makan nih di warung ayam bakar yang bumbu khasnya memang seperti betutu ya. Tapi diolah tuh, mungkin kemarin aku nggak sempat datang ke Desa Osing gitu untuk nyobain makanan khasnya di sana. Tapi buat aku tuh tadi rasa enak itu terkadang ditimbulkan bukan dari sesuatu hal yang mewah, bukan dari hal yang wah harus gimana gitu menggelegar, tapi memang bagaimana cara kita mengenali cara masaknya, bumbunya apa aja. Itu mungkin in my perception ya, karena memang ketika aku makan aku tuh selalu bilang, ini ada kemirinya, oh dia pakai black pepper. Aku mungkin bersyukur aku dikasih palet rasa yang kuat gitu. Iya, jadi aku bisa nebak. Terus nanti aku akan bilang, ada satu bumbu yang nggak ketebak nih sama aku. Biasanya kayak kluwek gitu. Tapi kan masakan Jawa, kluwek kita udah tahu dipakainya di mana gitu. Terus ada lagi beberapa hal yang bikin aku jadi pengen tahu. Makanya kenapa waktu bikin tasak telu aku bertanya, ada satu bumbu yang saya tidak bisa tebak, asam cikala gitu. Asam cikala kalau kita ngomongin beras tagi sampai kutacane, kecombrang, ya itu mereka hasil pangannya gitu dan besar. Buah, sayuran, beras tagi itu kaya banget. Itu baru satu tempat dan aku percaya di tempat lain tercatat. Nah makanya kenapa melalui legenda Katulistiwa ini mau ngajak traveler, bagaimana kita bisa berkontribusi, nggak cuman sekedar jalan-jalan, tapi membuat satu perjalanan yang lebih bermakna dan bisa berkolaborasi dengan warga lokal dan ekosistem di bawahnya. Karena perjalanan itu bukan cuma tentang jarak, tapi buat aku pribadi perjalanan itu bagaimana tentang kamu mengenal diri kamu sendiri lebih dalam, bagaimana kamu mengetahui sejarah, budaya, makanan, apa yang ada di tempat sana, dan bagaimana cara kamu bisa memberikan satu kontribusi yang bermanfaat untuk warga sekitar. Dan buat aku perjalanan bukan hanya sekedar foto, tapi perjalanan adalah satu cerita yang bisa aku bagikan kembali ke orang-orang karena ilmu akan mati jika tidak dibagikan gitu. Kutipan berikutnya. Banyak PR-nya, maaf. Oke. Dari Mbak Rizka mungkin tadi sebenarnya aku berharap Mbak Abek ngasih harapan untuk traveler untuk pesan, tapi ternyata udah disampaikan, udah masuk, jadi aku nggak perlu minta lagi. Mungkin satu dari Mbak Rizka penutup gitu ya, harapan terkait dengan Wiki Pangan, apakah apa ajakan untuk berkontribusi masyarakat setempat atau apa sih kira-kira harapan terkait dengan pangan lokal gitu? Ya, tentu aja harapannya tadi ya informasi di Wiki Pangan bisa menambah, terus kemudian juga bisa dimanfaatkan. Jadi apapun sebenarnya informasi tentang pangan yang kita miliki di masing-masing orang itu sebenarnya berharga gitu ya. Jadi mungkin saya pengetahuannya ada di level sekian gitu. Nah mungkin Mas Ade dan Mbak Bek ada di level yang lain. Nah itu kita coba kombinasikan gitu. Kita kumpulkan, kita kombinasikan. Nah supaya ya itu pengetahuannya bisa terkumpul dan bisa dimanfaatkan secara lebih luas lagi. Akhirnya tadi bisa diakses oleh banyak orang. Akhirnya banyak orang bisa tahu. Kemudian juga ya mereka bisa memanfaatkan itu dan akhirnya suka melestarikannya juga gitu. Karena balik lagi informasinya masih minim nih. Ayo kita urunan data ya untuk bikin ensiklopedia digital ini lebih kaya lagi gitu. Gitu Mas. Oke. Mbak Bex mau mengulang ajakan untuk traveler? Oke. Buat aku satu hal sih. Sejauh manapun kamu berjalan, buat aku pribadi perjalanan itu bukan tentang jarak, bukan tentang berapa banyak destinasi yang udah dikunjungin. Tapi perjalanan itu akan semakin bermakna dan berarti ketika kamu bisa memberikan satu manfaat untuk ekosistem lokal. Dan dengan seperti ini nih, ini kita lagi seru-serunya nih camping di Bootlegger ya. Dengan hal seperti ini aja, hal kecil kita memberikan informasi, harapannya informasi ini bisa tersebar dan digaungkan ke seluruh Nusantara kalau bisa. Sampai akhirnya kita sadar bahwa siapa lagi yang mau memberikan manfaat, memberikan informasi kalau bukan kita-kita juga. Dan jadilah pejalan yang bijaksana yang bisa memberikan banyak manfaat karena sekali lagi ilmu itu
akan mati kalau kita tidak berbagi. Sahabat, obrolannya luar biasa banget. Pada akhirnya, kalau boleh aku kasih kesimpulan, apa yang ada di piring kita itu sangat amat sedikit ragamnya dibandingkan dengan jumlah ragam pangan lokal yang kita obrolin tadi, yang jumlahnya kayaknya sampai ribuan kalau artikel tadi dikumpulkan seluruh Indonesia. Dan mulai dari sagu dari Papua, kemudian tadi ada jagung dari NTT, dan kemudian singkong juga mungkin masih dari Jawa. Sebenarnya pada akhirnya itu sebenarnya kalau kita olah dengan baik bisa menjadi penentu ketahanan pangan kita juga. Saya Ade Sulaiman, mewakili kru Suara Bumi, pamit dari Booth Eager, dan sampai ketemu di Suara Bumi berikutnya. Terima kasih.